Di video ini saya akan menjelaskan nama-nama yang ada di sel ini. Untuk yang pertama yaitu vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik yaitu bentuk transformakul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Untuk yang kedua yaitu lisosom. Lisosom ini merupakan organ sel yang terbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel yang berisikan kandung enzim hidrolistik. Untuk yang ketiga yaitu vesikel Golgi. Vesikel Golgi ini merupakan sebuah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dan berfungsi untuk ekresi terutama pada sel-sel kelenjar. Untuk yang keempat yaitu retikulum endoplasma atau disebut sebagai RE, yaitu untuk mengolah dan mengangkut berbagai jenis senyawa kimia serta mensintesis membran lipid dan protein. Retikulum ini terdiri dari dua jenis yaitu retikulum kasar dan retikulum halus. Retikulum kasar yaitu tempat dihasilkannya membran dan protein. Membran tumbuh dari ribosom, juga berfungsi dalam menghasilkan antibodi sebagai pelindung tubuh dari kuman penyebab penyakit. Untuk retikulum halus yaitu menjalankan metabolisme karbohidrat hingga menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Proses inilah yang memainkan peran penting di dalam sistem saraf maupun sistem otot. Juga berfungsi menghasilkan karbohidrat dan lemak. Kedua jenis retikulum ini memiliki fungsi penting pada hewan dan berperan sebagai pengolahan serta pengangkatan berbagai jenis senyawa kimia dan organel multifungsi untuk mensintesis membran lipid dan protein dan mengatur kalsium intraseluler. Untuk yang kelima yaitu membran sel. Membran sel sendiri yaitu lapisan terluar pada sel yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma dari neoplasma, sel yang memiliki sifat semi-steril. Membran sel ini berfungsi untuk 1. Mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel, 2. Melindungi sel, 3. Menyediakan dukungan struktural dari sel, 4. Menerima rangsangan dari luar. Untuk yang keenam yaitu mitokondria, yaitu penghasil energi membantu detoksifikasi amonia hingga berperan dalam kematian sel.
Untuk yang ketujuh yaitu aparatus, yaitu kandungan bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga kecil dan terikat membran. Fungsi aparatus yaitu untuk memproses dan mengolah protein. Selanjutnya yaitu nukleolus adalah salah satu organ sel yang tertata pada inti sel. Fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein dan juga merakit subunit yang membentuk ribosom. Untuk selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol ini membantu dalam organel mitosis. Untuk yang ke-10 yaitu mikrotubulus, yaitu sabuk dalam sel dan memindahkan vasikal atau butiran organ original mitokondria dan dapat melindungi sel-sel yang terdapat pada hewan. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bahan seperti gel yang terbuat dari air, mengisi sel-sel dan mengandung protein dan molekul penting yang dibutuhkan oleh sitoplasma yang terbuat dari karbohidrat, garam, asam amino, protein, gula, dan nukleotida. Yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom ini biasanya disebut sebagai bapak peri kecil yang letaknya di dalam sel. Semua protein ditunjukkan untuk beroperasi dalam berbagai sel dihasilkan oleh ribosom dan memiliki tugas utama yaitu memproduksi protein untuk sel yang ada di dalam tubuh selama membutuhkan lebih dari ratusan protein.